Bener ya? Sama orang yang kita senangi, lama itu terasa sebentar. Betul? Ya. Kalau sama Allah kira-kira gimana? Kenapa orang bayangkan dengan Allah itu menakutkan? Karena selama ini kita dididik menakutkan. Allah itu tukang ancam. Allah itu suka ngancam, awas lo kamu masuk neraka lo. Ahli bid'ah lo. Ya. Makanya kajian-kajian begitu tuh lame. Kenapa? Karena dari kecil sudah dididik mengancam. Kamu gak sholat tapi neraka lo. Kamu begini neraka lo. Gitu aja terus. Akhirnya ketika ingin hijrah, udah dewasa ingin hijrah, dengar orang baca hadis. Apa hadisnya? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Senengnya bukan main. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu masuk neraka. Awas ente. Jadi orang-orang yang suka kajian-kajian mengancam, itu memang dididiknya begitu dari kecil. Jadi bukan salah kelompok itu sebenarnya. Tapi memang kita dari kecil dididik bab mengancam. Jadi otak itu udah otomatis. Otak ini kan kalau sering diasah, dia akan mengikuti pola-pola itu. Alhamdulillah saya sering dididik guru-guru dan orang tua saya dengan apresiasi. Jarang diancam. Bahkan kalau nilai kami rendah, percaya nggak Bapak Ibu, nilai akidah akhlak saya dulu 4. Karena tiap hari tengkar mulu. Nonjok orang lah, nendang orang lah, bonyok itu orangnya. Karena hobinya dulu silat sama karate. Tapi bapak saya bilang 4. Ya masih kelas 2, semester 1, nggak apa-apa, antar juga bagus ya. Nggak pernah ngancem. Kapan bapak saya ngancem? Sekali aja. Saya kelahi Pak. Mata kita merah. Pulang mata merah. Lidi dia ambil sama itu rotan. Lari lagi. Tongkar lagi ngalahin orangnya. Jadi cara didiknya beda. Semoga Allah merahmati kedua orang tua saya. Ayahanda masih hidup, ibu sudah berpulang, sudah berhijrah ke alam barzakh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Betul, dalam alam rohani, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah merasakan namanya bab ihsan. Ihsan itu memandangnya dan dipandangnya. Ini biar indah. Mandang orang yang kita suka, seneng gak? Dipandang oleh orang yang kita cintai, seneng gak? Itu yang disebut ihsan. Beruntunglah yang namanya ihsan. Ya. Pengen namanya hikam ya. Bener, senang dipandang oleh orang yang kita suka. Senang. Dipandang oleh guru, dipandang oleh orang yang kita anggap mulia, kita senang. Tapi bedanya kalau dipandang guru, ada guru yang kalau mandang kita keringetan. Itu karena gurunya suka ngancem. Ada guru yang jika pandang kita senang, berbunga-bunga. Begitu enggak? Rasulullah itu digabung dalam diri beliau dua hal itu. Ada bab jamal, ada bab jalal. Sehingga ada sahabat baru datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa dirinya paling sempurna diperhatikan baginda. Apa kata dia? Dengan pedenya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling engkau cintai?" Rasulullah ini jujur. Kalau ditanya begitu, jawabnya juga jujur. "Maaf, orang yang paling kucintai Abu Bakar." Langsung wajahnya ini. Di situ dia tahu Rasulullah itu suka memberi perhatian semua sahabatnya. Wala yaqta' haditha ashabih. Nabi itu kalau sahabatnya ngomong nggak dipotong. Nggak sanggup jadi nabi Pak, saya nggak sanggup jadi nabi. Saya kalau orang banyak nanya, saya potong aja. Pertanyaannya apa Mas? Gitu, langsung begitu. Kalau Rasulullah enggak.
Apalagi kita dikasih limit sama pengurus, sekian menit Buya katanya. Ya harus kita potong-potong tuh kalau orang nanya. Ya. Kalau kita belum sampai martabatul khawas, tingkatan setinggi beliau atau murid Imam Ad-Darani, pilihlah surga Firdaus. Tapi kalau sudah tahu ilmu ihsan, sudah merasakan nikmatnya sholat, udah pernah nikmat sholat belum? Nikmat sholat bukan karena bacaan imam bagus, mohon maaf nih para imam, bukan. Nikmat sholat itu munculnya dari dalam. Makanan enak di depan, hati lagi nggak enak, makannya enak nggak? Paham? Sorga di dunia itu namanya sholat. Hidangan terindah di alam semesta itu namanya sholat. Apabila seseorang hatinya tidak nyaman, maka dia tidak akan mampu menikmati sholat. Oleh karenanya Bapak Ibu, sebelum sholat handphone matikan. Ya, sebelum sholat duduk berdiri, kalau perlu sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya conditioning. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan conditioning. Selevel Nabi, conditioning mau zuhur 4 rakaat. Umatnya Nabi berapa rakaat? Beneran 4, paling cuma 1-2 orang ya. Mulai ngamalin mulai besok sunnah sebelum sholat zuhur. Jadi kita udah azan, kita sholat berapa rakaat? 2 rakaat plus 2 rakaat. Itu cara apa? Mengkondisikan hati. Itu rahasianya. Selevel baginda Rasulullah SAW, beliau mengkondisikan kalbunya sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Masa kita tidak? Khusus maghrib karena beliau kadang sholat 2 rakaat setelah azan, kadang tidak. Bahkan di riwayat itu disebutkan siapa yang mau sholat yang tidak, nggak apa-apa. Maka sahabat Nabi sebelum terbenam matahari mereka sudah duduk di masjid. Ya, kalau kita mungkin duduk di musola, di surau, di langgar, duduk di tempat kita mau sholat, persiapan kolbu. Orang mau ujian aja persiapan, kenapa dia mau sholat dia tidak persiapan? Mulai mau hijrah sholatnya, maka sebelum sholat persiapkan dirinya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang dipandang apa? Baju yang bagus? Enggak. Yang dipandang Allah apa? Kolbu. Maka yang dipersiapkan kolbu. Tapi kolbu ini dia terpengaruh oleh yang zahir. Ya, terpengaruh oleh handphone, oleh mata menonton, oleh gosip, oleh pikiran. Kondisikan kolbu sebelum sholat. Ya. Nah, Rasulullah itu makomnya sudah sampai, sholat itu rehat. Kalau kita rehat dulu baru sholat, beda. Makanya saya nggak yakin kalau tadi jawabnya, saya pilih sholat Ustadz. Nah, kurang yakin saya. Belagu bener. Bapak Ibu yang mengasihi Allah. Wa qala Imam Abu Bakar Asy-Syibli quddasallahu sirrahu. Imam Junaid pernah dengar Junaid? Junaid Al-Baghdadi, Imam Salafus Saleh. Beliau lah yang mengajarkan tasawuf. Jadi kalau ada orang ngomong hari ini tidak ada tasawuf di masa dahulu, di masa Salafus Saleh, dia berbohong atas ulama Salafus Saleh. Imam tadi yang saya sebut Darani, Imam Junaid, dan yang pertama kita sebut Abu Yazid, semuanya imam Salafus Saleh dan semuanya imam Sufi. Jadi Sufi bukan dari Buddha, bukan dari Hindu, apalagi dari Yahudi. Ya, masa ada ustadz bilang ini dari Shaolin? Ya, kalau nggak belajar sejarah, nggak ngaji hadis namanya hadis musalsal, ente ngaji, jangan cocok logi. Ya, dalam kajian ilmu hadis ada namanya al-musalsal bis-subhah, hadis menerima tasbih dari guru. Lalu tasbihnya dari mana?
dari murid Sayyidina Ali dan murid Sayyidina Abu Hurairah, namanya Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Beliau yang pertama kali pakai tasbih. Tasbih dalam pengertian seperti ini. Tapi tasbih yang umum jumlahnya 2000, pertama kali Abu Hurairah. Sedangkan tasbih yang tidak diikat yang pertama kali istri Rasulullah itu Juwairiyah dan Safiyah. Apa kata mereka yang tidak sepakat pakai tasbih? Kamu pilih Rasul atau sahabat? Itu namanya GOBLOK. Jangan dibaca. Sahabat itu ikut Rasulullah. Jangan kemudian kasih pilihan ikut Rasul, ikut sahabat. Ikut sahabat itu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mereka menghina sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ente ikut Nabi atau ikut sahabat. Itu kalimat yang tidak pantas dikalamkan oleh seorang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita nggak boleh menghina sahabat sama sekali. Itu penghinaan luar biasa. Itu lebih parah dari Syiah. Syiah Rafidhah menghina sahabat, tapi nggak sempat ngomong begitu. Nggak ada mereka ngomong ente pilih sahabat atau pilih Rasulullah SAW. Ini Jumatan di sini azannya berapa kali Kiai? Oh keren ya. Ikut sahabat Sayyidina Utsman, hadis Sahih Bukhari Muslim. Bukan berarti ente ikut Utsman atau ikut Rasulullah, jangan begitu nanyanya. Su'ul adab sama Sayyidina Utsman, ya. Jadi panas. Kayaknya masjid ini masih panas bagian itu. Ya. Imam Shibli, imam yang hidup separuh hidupnya lebih di zaman salafus saleh, tapi wafatnya setelah itu. Ya. Imam Shibli wafatnya 334 Hijriah, semasa dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam apa tuh? Imam Asy'ari itu yang ngajarin sifat 20. Allah wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Masih belajar gitu nggak di Sunda Kelapa? Lah harus ada yang ngaji gitu. Lanjutannya Asmaul Husna. Lanjutan belajar sifat Allah, belajar apa? Al Asmaul Husna. Itulah inti daripada al-iman dan al-ihsan. Kalau kita rutin nanti kita ngaji itu aja ya. Insya Allah. Udah senang duluan. Imam Shibli mengatakan ihdhar makrahu walau fi qawlihi kulu washrabu. Hati-hatilah engkau wahai tuan, wahai laki-laki ataupun perempuan, dalam segala hal, meskipun dalam hal makan dan minum. Kulu washrabu. Apa maksud beliau berkalam begitu? Hati-hati walaupun dalam makan. Kalau orang awam, nah mau sampai kapan kita jadi orang awam? Itu hanya hati-hati di awal makan dan di akhir makan. Awal makan baca bismillah, akhir makan alhamdulillah. Tapi kata Imam Shibli, kalau engkau mau hijrah, hati-hati di saat makan. Hal anta ta'kul ma'ahu amla? Apakah engkau makan dan merasakan kebersamaan dengan Allah atau tidak? Apakah saat engkau makan, engkau berpikir, nasikah yang mengenyangkan? Kalau orang berpikir nasi yang mengenyangkan, disitulah tumbuh sifat tamak. Jadi kapan orang tamak? Kalau dia meyakini nasi yang mengenyangkan. Kapan orang mulai korupsi? Jika dia mengira duitlah yang membahagiakan. Sama itu. Jadi kalau megang duit hati-hati. Megang duit, apalagi megang orang yang megang duit. Kata Imam Al-Waziri, li'anna zahirat ta'am wa syarab in'amun wa batinuhu ikhtibarun. Karena orang makan itu zahirnya nikmat, tapi pada hakikatnya, batinnya Allah sedang menguji dia.
Dia sedang makan, dia berpikir siapakah yang mengenyangkan. Dia sedang minum obat, dia berpikir siapakah yang menyembuhkan. Gimana kira-kira? Yang sering kita lupa ya? Maka mulai malam ini Bapak Ibu, mulai malam ini hijrah makan bagaimana? Bismillah itu terjemahannya aku makan bersamaan dengan nikmat Allah. Bi-nya di situ berarti ma'a. Apa arti bi di situ? Ma'a. Ma'a berarti bersama. Aku makan dengan pemberian Allah. Kalau sudah begitu udah makan suka-suka. Karena setiap makan yang dirasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu belum? Jadi kapan makan kita jadi ibadah? Kalau makannya bersama Allah Subhanahu, sehingga ketika makan, yang kenyang tidak hanya perut, tapi yang kenyang juga batinnya. Itulah makan yang membuat mudah bangun malam tahajud. Itulah makan yang membuat mudah bangun subuh. Itulah makan yang membuat pikiran orang bisa jenius. Jenius melebihi jeniusnya orang-orang dunia, tapi jenius akhirat. Orang jenius itu visioner. Visioner ahli dunia, bagaimana dapat untung di dunia. Tapi visioner orang akhirat, dia berpikir sampai melewati dunia. Berarti sampai ke akhirat. Jadi hitung-hitung dia sampai ke akhirat. Itu orang visioner. Nah, perhatikan di situ. Makannya karena berpikir nasilah yang mengenyangkan, airlah yang menyegarkan. Maka coba lihat, ada orang minum, gimana cara orang yang lupa kepada Allah minum? Satu nafas. Minum begitu hanya boleh minum air zam-zam, tapi tegukan yang ketiga kali. Kalau hamba Allah minum enggak? Hamba Allah minum dikit-dikit ya. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Nah, dikit-dikit seperti itu. Jadi minum jangan itu minumnya bina-bini. Itu hewan yang minum begitu. Maka disebut di Quran ulaika kal an'am. Dia berpikir air yang menyegarkan. Masih ingat kisah Talut? Talut itu diuji oleh Allah dan pasukannya. Itu pasukannya banyak. Pasukannya awalnya puluhan ribu. Tapi turun perintah wahyu. Wahai Talut, kalian boleh minum dari air sungai. Itu mereka kehausan, berhari-hari nggak ketemu air. Tapi hanya ini apa namanya? Apa sih namanya bahasa Indonesianya? Sauk. Ya gitu aja deh ya. Segini, setelapak. Ambil air, gitu. Ini ilmu wudhu. Pernah belajar wudhu nggak? Tapi bab ini jarang orang mengajarkan. Kalau kita berwudhu, bagian air sedikit saja, bagian wajah kita minum. Ya. Ada yang ngajarin begitu nggak? Bid'ah nggak nih? Ya, di kitab-kitab lama masih ketemu Pak begitu. Ya, itu manfaatnya ada. Nanti kalau kita ketemu lagi kita jelaskan rahasianya. Ya. Ternyata caranya diambil dari mana? Dari Talut minum air. Berarti kalau begitu airnya sedikit gak? Karena belum dituang ke mulut dia sudah tumpah duluan. Disitulah Allah mengajari Talut dan pasukannya. Dia dan pasukannya 313. Tadinya berapa orang? Puluhan ribu orang ikut. Begitu dalam satu riwayat lain ribuan orang. Tapi karena perintah kalian tidak boleh minum kecuali hanya seteguk dari bekas tangan. Apa kata yang lain? Ini nggak masuk akal. Masa kita mau perang nggak boleh minum? Jadi dia berperang pakai akal yang sempit ini.
Otak kita kan kecil sekali. Akhirnya banyaklah minum, diambil satu gayung, blok, ngantuk. Yang lain muncul rasa takut. Jadi orang itu kapan dia muncul rasa takut miskin, takut mati? Kalau perut sudah kenyang. Perut sudah kenyang, tabungan sudah banyak, mulai muncul rasa takut mati, takut miskin, takut dicuri. Benar nggak? Kalau nggak nabung apa yang mau dicuri? Ya, itu mulai muncul tuh. Sama, pasukan Thalib mundur. Yang maju cuma 313 orang. Sama dengan Ahlul Badar, 313 orang bersama Rasulullah SAW. Ya, dia nggak boleh tamak, sama sekali. Nah, coba hijrah minum, tadi hijrah makan. Mulai malam ini, detik ini, kalau minum bukan lagi dengan meyakini air yang menyegarkan. Toh tentara Talut mengalahkan musuhnya Jalut. Mereka jumlahnya cuma 313 dan minumnya sedikit. Karena yang menyegarkan, yang menghidupkan bukan air minum, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.